lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadrati Mbah Sholeh Darat Semarang wa ila hadrati Syekhina bil ilmi wal amali Mbah Hasyim Asy'ari wa jami'a asatidina wa masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li muallimina khususan ila annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim anwarihim asrarihim wa ulumihim bidaraini lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa akhlaqihi Idaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Qushairi ingkulta niki nglanjutaken ing kala wingi sekali lagi bahwa seluruh kitab tasawuf niku semuanya muarana dugi mriki. Muarane dugi kitab niki. Kitab Risalatul Qushairiyah niki. Bahkan termasuk ihya, termasuk apa namanya hikam, semuanya kitab-kitab tasawuf niku sentrale teng mriki. Karo niki babuhe niki. Ingkulta lamun ngucap sapa sira utawa lamun takon sapa sira madha ing pertanyaan madha wis lewat sapa Allah. Pokok sabako mongko teman-teman dhisik al waqta ing waktu apa kaunuhu wujude Allah. Wa ing kulta lamun wanita kon sapa sira huwa ing pitakonan huwa hu maksude huwa fal ha'u mongko tawi hak wal wawu lan wawu iku khalquhu makhluke Allah utawa den dadekake Allah. Wa ing kulta lan lamun takon sira aina ing endi waqad taqaddama mongko teman-teman dhisik mongko teman-teman dingin al makana ing panggonan apa wujuduhu wujude Allah Subhanahu wa taala. Iki kita sik tauhid usulut tauhid indal mutasawwifin intas sufiyah dasar-dasare tauhid menurut pandangan kaum sufi, menurut pandangan mutasawwifin. Jadi ketika ada pertanyaan madha faqad sabaqal waqta kaunuhu. Jadi ada pertanyaan pangeran itu kelewat. Maksudnya kelewat dalam arti bahwa Allah niku tidak dibatasi dengan waktu. Mergo Allah itu lebih dulu daripada adanya waktu. Sebelum adanya waktu Allah sudah ada. Kapan yusollah alam? Kapane napa namanya? Kapan keberadaannya itu ada, wujudnya itu kapan nggak ada, karena waktu sendiri itu wujudnya Allah itu sendiri sebelum adanya waktu. Jadi nggak bisa di kapan sih pangeran ono kapan, nggak ada, karena waktu itu sendiri ada ya sesudah onone pangeran. Yang membuat waktu, yang menciptakan waktu itu ya Allah. Dan jika kamu bertanya, nek kula kali sampeyan tanglet huwa, Allah itu adalah huwa itu dia. Jadi huwa itu maksudnya adalah dia. Jadi datang ilmu sorob niku namanya mufrad mudzakkar gaib. Jadi orang yang dibicarakan, dia sekarang lagi makan, berarti di posisi dia ini orangnya ada apa tidak? Tidak ada. Artinya orang itu sedang dibicarakan. Dia sedang ke masjid misal, dia sedang ngaji misal, maka kata-kata dia itu berarti dianya
tidak ada di tempat itu. Kunane pakai mufrad mudzakkar gaib. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah dialah Allah misal, fal ha wal wawu, maka huruf ha dan huruf wawu itu adalah makhluknya Allah, artinya diciptakan oleh Allah. Ya berarti Allah itu tidak punya nama sebenarnya. Sebenarnya Allah itu zat itu ya tidak punya nama, nggak ono bentuk nggak ono bentuk ya nggak ono rupane ya nggak ono jenenge. Nah, makanya fal ha wal wawu, karena huruf itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qulta lan lamun takon sira aina ning ndi, pangeran iku ning ndi, manggone ning ndi, faqad taqaddamal makan wujuduhu, maka tempat itu sendiri, nah maka Allah itu sendiri lebih dulu daripada adanya tempat. Jadi kekosongan, kehambaan. Yang namanya hampa dan kosong itu tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada tempat. Yang namanya kosong itu. Nah, jadi ketika pangeran iku ning ndi, apa pangeran iku ning dhuwur, kalau kita mengatakan parancane kang ono ning dhuwur, berarti secara tauhid sebenarnya itu ya keliru juga. Nah, berarti kita nopo namanya berpersepsi bahwa Allah itu ada di atas. Kata-kata di atas itu kan menunjukkan sebuah tempat. Nah, sedangkan Allah itu keberadaannya itu lebih dulu daripada adanya tempat. Lalu mengapa kita mengatakan parancari kang ono ning dhuwur? Itu hanya satu metafora, itu satu bahasa kinayah akan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan secara zatnya lalu Allah bertengger ono ning dhuwur kono lungguh ning kursi misal, ya enggak. Itu menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Al huruf utawi pira-pira huruf iku ayatuhu, ayat-ayate Allah, tondo-tondone Allah. Jadi semua huruf-huruf itu adalah ayatun min ayatillah, tanda dari tanda-tandane kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wujuduhu utawi wujudi Allah iku isbatuhu, ya tetepe Allah, ketetapan Allah. Wujudnya Allah itu yang menjadi ketetapannya Allah sendiri. Nah, tidak ditentukan oleh masa, tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh tempat. Keberadaan wujudnya Allah itu ya ketetapan Allah itu sendiri. Wa ma'rifatu utawi ngenal Allah, ma'rifat maring Allah iku tauhiduhu, nyuciake Allah. Jadi ma'rifat kepada Allah itu ya tauhid, mensucikan, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhiduhu utawi tauhid maring Allah iku tamyizuhu, bedaake Allah min khalqihi, nyatane saking makhluke Gusti Allah. Jadi tauhid itu adalah tamyizuhu min khalqihi, membedakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Makanya didhawuhaken laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi tauhid itu adalah membedakan antara Allah dengan makhluknya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berbicara, punya kalam, punya dawuh. Tapi melihat, mendengar, dan bicaranya Allah itu tidak sama dengan cara kita mendengar dan melihat. Itulah yang disebut tamyizuhu min khalqihi, membedakan Allah daripada makhluknya. Ma utawi apa tasawwaru, tusawwaru den temu apa ma fil khayali ing dalam hayalan, bahwa mengetahui Allah iku bi khilafihi, kelawan bedane ma, sesuatu yang kita temukan dalam hayalan kita. Allah itu ngene, Allah itu ngene. Maka Allah beda, maka Allah tidak seperti yang kita hayalkan. Jadi ketika berarti Allah itu ngene. Oh iya, paham.
Allah gayane paham Allah iku ngene berarti. Nah, apa yang kita hayalkan ini adalah bahwa bi khilafih. Allah tidak seperti yang kita hayalkan. Terus artinya nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita hayalkan, nggak bisa sudah. Yang namanya kekosongan nggak bisa kita apa-apakan. Nah, kaifa halikopo yahillu manggon sapa Allah manggon bihi kelawan Allah apa ma perkara atau sesuatu minhu iku setengah sangking Allah bad'uhu utawi kawitane ma. Jadi bagaimana Allah itu bertempat, bagaimana Allah itu berada, bagaimana Allah itu tinggal, au ya'udu tawabali ilaihi maring Allah apa ma perkara huwa kang utawi Allah iku ansya'u nyukupake Allah ing ma. La tuqabilu ura madani terus banding Allah al-dununa ing piro-piro penyono. Artinya bahwa Allah itu tidak bisa kita bagi, persangkaan kita itu pasti akan berbeda dengan apa namanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam menafsirkan Quran tidak mesti para ulama-ulama tafsir itu seperti itu yang dikehendaki Allah, ya belum tentu. Misal Imam Jalaluddin misal menafsirkan ayat ini seperti ini, apakah itu pasti seperti itu? Ya belum tentu. Nah, maka ulama-ulama itu pasti berbeda pendapat. Apakah itu yang pasti dikehendaki Allah? Ya belum tentu juga. Nah, tapi ketika menafsirkan dengan ilmu, maka lebih dekat daripada kebenaran. Ketika menafsirkan Quran dengan ngawur, ngono lho maksudnya. Qurbuhu utawi marek Allah iku karomatuhu muliake Allah. Yang namanya mendekatkan diri taqarrub ilallah itu adalah memuliakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya mulyakno makhluke. Memuliakan Allah itu dengan cara memuliakan semua makhluknya tanpa timbang pilih, tanpa pilih-pilih. Semua makhluk dimuliakan. Wa bu'duhu utawi ngedohi Allah iku ihanatu ngino Allah. Ketika kita menjauh dari Allah dengan perbuatan-perbuatan maksiat, itu berarti kita telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di satu sisi seseorang beribadah, di sisi lain dia mencaci maki makhluk, itu jauh dari Allah, bukan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ono uwong pateng ibadah, tapi di sisi lain dia menghina makhluk, menghina ciptaan Allah. Ketika menghina ciptaannya berarti sama artinya menghina dengan yang menciptakan. Ketika kita misal sampean gak ono sing weruh, iki undi-undi aku sing gawe, misal. Nah, terus dipangan, Kang Dar mangan, sopo gawe undi-undi kare sing enak e. Kira-kira aku gak tersinggung. Nah, ketika Mas Fahmi gawe kopi, terus tak ombe kopi kare kok uyu jaran misal. Apa Mas Fahmi gak tersinggung? Mesti tersinggung. Lah begitulah kira-kira loh ya. Begitulah kira-kira ketika seseorang yang ibadah lalu di sisi lain dia mencaci maki, menghina orang lain, maka sama saja dia menyinggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masa bahasa menyinggung lah, mungkin lah pangeran tersinggung. Artinya dia telah menghina yang menciptakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulwuhu utawi luhure Allah iku min ghairi tawakkulin kelawan tanpa munggah. Allah itu luhur tapi tidak naik ngono. Allah itu luhur, wong itu kan ketika dia ada di tempat singgasana yang tertinggi, dia akan naik melalui tangga. Dan Allah itu luhur, tapi luhurnya Allah itu tanpa melalui tangga naik ngono. Jadi semula luhur. Wa maji'uhu utawi dawuhe Allah,
rawuhe nggih wa maji'uhu utawi rawuhe Gusti Allah, datangnya Allah iku min ghairi tanakulin kelawan tanpa pindah. Kehadiran Allah itu dengan tanpa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah hadir dalam setiap ciptaannya. Allah hadir dalam setiap partikel-partikel ciptaannya. Allah hadir ada di air, Allah hadir ada di api. Semua zat ciptaannya itu di situ Allah hadir. Makanya disebutkan tentang mereka wa maji'uhu min ghairi tanakulin. Allah itu rawuhnya itu datangnya itu dengan tanpa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hari ini Kang Dar tang mriki maka tenggrione mboten enten karena sudah pindah ke sini. Setelah ini pindah lagi ke rumahnya, maka di sini enggak ada. Nah, Allah pindah-pindah, ya Allah itu ada, Allah itu rawuh tapi dengan tanpa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti Allah hadir di semua tempat. Lalu kita tafsirkan Allah banyak, tidak seperti itu juga. Nah, jadi di dalam diri semua makhluk semuanya itu ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengenali Allah, maka cukup kita dengan mengenali ciptaannya. Maka tergambar langsung terkoneksi dengan yang menciptakan. Wong nek gak ngerti gak ngerti pangeran. Maka orang yang paling tahu tentang manusia gak ono kecuali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tahu manusia itu yang gak ono wong nabi tok. Main nabi tok. Nah, gak iso. Huwa utawi Allah iku al awalu dat kang awal wal akhiru dat kang akhir wal dhahiru lan dat kang nyoto wal batinul dhahir iku ning jaba wal batinul lan ning jero wal qaribu parak wal baidu adoh alladzi laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Maka saking bingungnya ulama, lalu ulama menyebutkan huwal awwal wal akhir, dan ini pun ada di dalam Al-Qur'an. Allah itu adalah zat yang pertama ya terakhir, di luar juga di dalam, jauh juga dekat. Nah, mencoba nggak bisa dikhayalkan juga nggak ketemu. Kala ngendika sapa Yusuf bin Husain oma jumeneng sapa rajulun wong bena yadai Dhinnuni al-Misri ing dalem antarane ing dalem ngarepe Imam Dhinnuni al-Misri. Iki wali gede nih, enten wali namanya Dhinnun al-Misri di Mesir. Dirokoi ono rokone onder. Assalamualaikum. Halo. Anda benar. Arep salaman ning bos sing kualat ngono. Wani anda. Ya mana. Sponsor. Ini Kang, apa ini? Ini Kang. Ini betul pelan-pelan. Sudah terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Yusuf bin Husain. Koma jumeneng sapa rajulun wong baina yadai Dhinnun al-Misri yang dalam ngarepe Syekh Dhinnun al-Misri atau Imam Dhinnun al-Misri.
Faqala mongko takon sapa rajul, akhbir nyeritakno ngabarno panjenengan ing ingsun anit tauhidi tentang masalah tauhid. Mahua apa tauhid itu? Dan suatu ketika Imam Dinnuni Al-Misri ditekoni tiang niki lajeng matur dateng piyambake. Ya Syekh, akhbirni anit tauhid. Mbah, tolong ceritakno Mbah. Tauhid niku mahua. Tauhid niku apa? Yang dikatakan tauhid itu apa? Faqala mongko jawab sapa Dinnun Al-Misri, anta lama ingin taweruh sira anna qadratallahi stuhuni kekuasaane Allah taala fil asya'i ing dalam saben-saben ing dalam pira-pira perkara bila mizajin kelawan tanpa campuran. Tauhid niku menurut pandangan Dinnun Al-Misri, beliau mengatakan bahwa tauhid itu adalah pengetahuanmu bahwasannya kekuasaan Allah dalam setiap segala sesuatu itu bila misajin dengan tanpa campuran steril. Qudrati Allah, qadari Allah dalam segala hal itu bila misajin dengan tanpa campuran apapun. Dan boten enten sogokan, boten enten suap, boten enten nopo. Nah, itu ambil anggota dewan, itu ambil jabat, membuat satu peraturan ketika orang amplop, ketika disuap. Allah menakar, mengkadar, mentakdir segala sesuatu. Kapan daun itu jeblok tokoring ranting-rantingnya dengan tanpa campuran apapun. Maka disebutkan setiap helai daun yang jatuh dari pohonnya tertulis takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan hari ini detik niki kula kali panjenengan hadir sing hadir niki niku ditaker dikadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menyakiti kita datang takaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kula ulangi malih, masalah itu datangnya dari orang lain, tapi penilaian harus muncul dari dalam diri kita. Bukan lalu kita toleransi, artinya kita lalu dengan semena-mena berbuat keburukan untuk orang lain, enggak. Nah, apa sampean kok jahat? Wah, aku diutus pangeran merusak sampean, misalnya enggak bisa. Tapi ketika orang membawa masalah kepada kita, maka penilaian itu harus kita yang menentukan. Iki balas apa enggak? Penilaian itu adalah pilihan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, pilihan kita dua, balas apa enggak, ngono tos. Nah, kalau orang yang bangkit kesadarannya, maka dia akan diam. Makanya anna qadratullah bil asya' bila misajin, dengan tanpa campuran. Wa sun'uhu utawi ciptaan Allah lil asya'i maring saben-saben maring segala sesuatu bila ilajin kelawan tanpa nandangi. Dan ciptaan Allah, seluruh ciptaan Allah dalam setiap segala sesuatu bila ilajin, dengan tanpa nandangi. Wong arep gawe omah kudu ditandangi. Kudu gawe nopo pondasine, kudu ngutek luluwe, kudu macam-macam. Nah, tapi Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu dengan tanpa nandangi. Pirangan pun payakun, gerakan kepundi pun. Wa illatu kulli syai'in utawi alasan saben-saben suci-suci iku sun'uhu ciptaane Allah. Wala illata lan ora ana alasan iku maujud sun'ihi maring ciptaane Allah ing syai'. Alasan segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, dan tidak ada alasan bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Apa sampean tuku sepeda motor bene mlaku-mlaku, bene gak mlaku, arep ning dindi ben iso terjamah. Apa sampean gawe omah ya ben terlindung dari panas dan hujan. Alasan sampeyan membuat rumah itu adalah karena agar supaya terlindung dari panas dan hujan. Nah, Allah menciptakan sosok Kang Dar, sosok Fahmi, sosok Pak Usup, sosok Cak Ipul,
sosok kula dengan tanpa alasan apa. Terus ujuk-ujuk digawe ngono tok. Nah, Allah karena segala sesuatu, setiap alasan itu, alasan dari segala sesuatu itu juga diciptakan Allah. Nah, Allah juga yang membuat ilat itu terjadi, alasan itu terjadi. Dan tidak ada alasan bagi Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Oh, boyo alasannya Allah itu. Oh, iso dede. Gak ada, kita hanya perlu tafakur tok. Dan Allah menciptakan itu tanpa alasan, tapi kita harus berpikir dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaisa fis samawati lan ura ana iku ing dalam langit al-ula kang luhur wala fil ardina lan ura ing dalam bumi as-sufla kang ngisor mudabbirun apa dat kang ngatur ghairullahi saliyane Allah. Dan tidak ada yang ada di langit yang tertinggi dan tidak di bumi yang paling bawah. Semuanya itu diatur, tidak ada yang mengatur semuanya itu kecuali selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mojoroto niki udan, kapan tang mriko panas, tang mriki udan, kapan semuanya diatur, kapan bumi niki gempa, kapan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini didhawuhaken kok apa namanya laukana alihatun illallah lafasadata. Jika seandainya ada Tuhan selain daripada Allah, lafasadata mesti rusak, mesti hancur. Wa kullu malan saben-saben perkara tusawwaru kang den temu apa mabi khayalika ing dalem khayalan sira, Allahu mongko utawi Gusti Allah iku bi khilafi dzalika kelawan nulayani mengkono-mengkono kullu ma tusawwaru. Jadi segala sesuatu yang kita gambarkan, sesuatu yang kita hayalkan dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, maka Allah tentu berbeda dengan apa yang kita imajinasikan. Allah itu nggak bisa diimajinasikan. Awal aku tak mengimajinasikan Allah, nggak ada, nggak bisa. Allah tidak bisa kita imajinasikan. Nah, waqala lan dawuh sapa al-Junaidu Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, at-tauhidu utawi tauhid iku ilmu kang ngerti sira wa iqraru kalan uli ngakoni sira bi annallaha kelawan setuhune Allah iku fardun deweni ngijeni fi azaliyatihi ing dalam keabadiane Allah la saniya ura ana ngaping pindho niku maujud ma'ahu sertane Allah wala syai'alan urana suci iku maujud ya palu agawe besek fi'lahu ing agawene Allah. Imam Junaid mengatakan tauhid itu adalah pengertian kita, pengetahuan kita, dan mengakui, berikrar bahwa sesungguhnya Allah niku adalah fardun. Nah, Allah itu adalah ahadun wa fardun. Allah itu siji ya tur ngijeni. Deweni. Niku Allah Subhanahu wa Ta'ala fi azaliyati, di dalam sifat keazaliannya, keabadiannya itu la saniya ma'ahu, tidak ada yang nomor dua beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ono. Wala syai'a yaf'alu fi'luhu, dan tidak ada sesuatu yang berbuat fi'lahu, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun al-iman utawi kang aran iman. Iman niku napa? Wau tauhid sakniki iman. Qala dawuh sapa Abu Abdillah bin Khafif. Abdillah bin Khafif al-imanu utawi iman iku tasdiqul qulubi uli beneraken pira-pira ati. Bima kelawan perkara wadduha kang mertelakake ing ma sapa al-haqu Allah dan kang maha hak. Jadi teng tasawuf lan enten kata-kata hak niku berarti Allah. Jadi ulama-ulama tasawuf itu sering menyebut mengganti kata Allah itu dengan al-haq. Makanya jarine Syekh Siti Jenar niku ana al-haq. Ana al-haq, saya ini adalah zat yang hak. Sama dengan mengatakan anallah, saya ini adalah Allah.
Minal guyubi nyatane saking pira-pira perkara kang samar. Iman itu adalah membenarkan, hati kita membenarkan terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah dari perkara-perkara yang sama. Bahwa surga itu dijelaskan oleh Allah, kita benarkan meskipun pada hakikatnya kita belum pernah melihatnya. Neraka itu ono, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, meskipun kita tidak pernah melihat, tapi kita cukup membenarkan. Nah, antara siksa kubur, antara nikmat kubur diceritakan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, meskipun kita tidak mengalami, belum mengalami yang namanya adzabul kubri dan nikmatul kubur, kita tetap wajib membenarkan. Nah, ketika hati kita membenarkan sesuatu yang gaib itu, sesuatu yang samar itu, itulah yang disebut dengan iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Sahal bin Abdillah At-Tusturi ini termasuk gurune Imam Ghazali. Yang dulu bisa ningali atau bakal ningali sopal mukminuna wong-wong mukmin, wong-wong iman ilaihi maring Allah taala bil absari kelawan peninggal moto, min ghairi ihatatin kelawan tanpa ngliputi, wala idrokin lan ora nemu apa nihayatun kato. Jadi nanti orang-orang mukmin itu menurut Sahal bin Abdillah Tusturi akan melihat Allah dengan mata telanjang, berarti dengan mata kepala nih, berarti secara dohir. Sekarang tutuge duduk delok terus koyo delok tontonan, enggak desel-deselan dikasih katon pangeran mboten, tapi kita melihat Allah dengan tanpa batas kepundi ya sekirangan pun. Nah, kita sama-sama belum mengalami itu, tapi kita wajib nyakini ila rabbiha nadhirah dari Quran. Nanti manusia itu di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bagian daripada bima waddahahul haq minal ghuyub, sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah dari sesuatu yang sama. Nah, ketika wong-wong mukmin iku teng surga mirsani datang pangeran, maka mereka langsung terhanyut mungkir dari nikmat-nikmat surga, langsung lali nikmati surga. Jadi ketika melihat Allah niku lali ning nikmati surga. Mungkin itu yang dialami oleh wali-wali ini Gusti Allah. Ning dunia iki campak pisan. Melihat hijau ranaunya dunia ini sudah terasa campak. Ngopo? Karena dia sudah musyahadah terhadap jamalullah wa kamalullah, terhadap keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala lan ngendika sapa Abul Husain An-Nuri, Abul Husain An-Nur al-Qulubu utawi pira-pira ati iku syawahidul haqi, perkara kang nekseni Allah zat kang moho hak. Jadi hati itu adalah satu media untuk musyahadah terhadap zat yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali ini Allah niku nekseni kelawan peninggal batin, bukan peninggal dohir. Tapi sok ning dunya, ning akhirat, mereka akan melihat Allah bil absor, dengan mata penglihatan dohir. Yani makrifat niku teng mriki, teng ati, bukan melalui mata, bukan. Palam naro mongko ura ningali kolban ing ati aswaqa luweh bronto, luweh napa bronto niku rindu yang menggebu-gebu niku aswaq. Nah, syaukun rokod aina ya syaukon. Nah, syaukon niku maknane rindu. Nah, dengan lagu niku lho, ilaihi maring hak min qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nyatane saking atine Kanjeng Nabi Muhammad. Ati niku panggonan musyahadah kepada Allah, dan tidak ada hati yang paling rindu, yang paling kangen untuk melihat Allah selain daripada
melebihi qalbu Muhammad, hati ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi niku hiburannya niku sholat. Nah, arihna ya Bilal, hibur aku wahai Bilal. Maksudnya niku Bilal kendang-dang adan agar supaya cepat-cepat sholat. Jadi hiburannya Nabi ketika galau niku sholat. Ini kan lek galau hiburannya nopo? Nabi niku lek galau, misal galau ngoten niku sholat. Nabi niku sibuk dengan urusan-urusan pemerintahan dan lain sebagainya. Niku hiburannya adalah sholat. Nah, arihni ya Bilal, maka istirahatkan kami wahai Bilal. Maksudnya Bilal kentang azan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi senangnya luar biasa, dan begitulah yang dialami oleh wali-wali ini Gusti Allah. Pulau kalian jenengan kan boten. Guru kan mau sedang asar, guru kan mau sedang maghrib. Koyok-koyok ketemu pangeran itu satu problem. Jadi koyok-koyok sholat itu problem. Dan kita sementara ini termasuk loh. Kita ini sementara ini hari ini menganggap sholat ini suatu problem keagamaan. Nah, salah kali kesusu yo, nah kita jam lurus misal. Salah paling hanya nyetel di salah no, hangatan di salah. Nah, Nabi dengan para sahabat dan wali-wali ini Allah niku sholat merupakan hiburannya di dunia. Karena satu media dialog secara langsung antara Khalik dengan makhluk itu adalah melalui media sholat. Proses dialogis antara Khalik dan makhluk. Lu nggak ono kecuali sholat nih wow. Saiki perlu napa namanya diheningno sholat niki. Sejauh mana kula kalian jenengan niki memaknai daripada sholat. Nah, bagaimana napa namanya keberadaan sholat ini pengaruhnya untuk diri kita. Seneng nggak ketika masuk waktu sholat? Gelisah nggak ketika durung sholat? Nah, ketika durung sholat kok nggak ada kegelisahan, curiga orang jero hati ini. Curigalah kepada dirinya. Curigalah kepada hati ini. Ojo-ojo hati ini wis do mati. Tapi ketika durung sholat kok gelisah. Ono kegelisahan. Kare sing tenang, kare sing enak. Berarti hati ini si ono kuatnya masih. Konektivitasnya masih tersambung meskipun sinyalnya hanya berapa persen. Nah, itu nikmat nih. Jadi salah satu nopo namanya nikmati pangeran datang wong mukmin itu adalah adanya kegelisahan ketika belum sholat dan adanya ketenangan setelah sholat. Itu adalah huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Sakinah ini ketenangan, ketentraman, kedamaian. Nah, di qulubil mu'minin, di dalam hati-hatinya orang-orang beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa akrama mongko mulyaake ing nabi sapa Allah Gusti Allah bil mi'raji kelawan mi'raj takjilan kelawan arahe cepet-cepet lirru'yati krono arah ningali Allah wal mukalimati lan Allah guneman kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Krono atine nabi niku rindu, ketarik. Nah, saking rindune sampai ketarik. Nah, bahasa dunia perwalian niku namine majdub, ketarik atine niku. Wah, makanya disebut zadab. Atine ketarik. Nah, ketika niku aswak atine nabi niku brontone temenanan, Gus. Makanya dimuliakan oleh Allah kelawan dimi'rajno ketemu kepada Allah dan ketemu langsung bercakap-cakap dengan Allah. Ning ojo dibayangno bagaimana prosesnya ketemunya, bagaimana proses bercakap-cakapnya itu. Nah, ini yang dialami oleh wali-wali ini Allah. Jadi wali niku kematian itu merupakan nikmat. Napa? Karena kematian itu adalah pintu untuk dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ahli dunia. Nah, ahli dunia kematian adalah sebuah
sesuatu yang mengerikan. Mungkin bagi kula kali panjenengan kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Anak masih cilik-cilik, pematun masih ayu misal. Nah, sesuatu yang mengerikan. Nah, koyok-koyok noto ning anake. Nah, padahal anak ketika kita tinggal mati dia kan baik-baik saja kok. Nah, ketakutan-ketakutan itu adalah ketakutan-ketakutan yang tak beralasan. Dhisik sadurung ngidungi anak kita baik-baik saja. Kenapa setelah kita punya anak lalu kita bingung? Nah, artinya di situ ada namanya keterikatan. Keterikatan yang sangat mengikat di dalam diri kita. Ketika dulu saat dulu ngidungi anak, awake dhewe ya happy-happy saja. Nah, lalu kenapa ketika kita punya anak kita menjadi takut akan kehilangan, padahal anak itu sebelumnya tidak ada. Logikanya tapi nah, sesuatu itu awalnya tidak ada. Kita baik-baik saja, ya tenang-tenang mawon, lalu wujud berupa anak misalnya. Nah, suatu saat anak itu enggak ono, entah itu karena kematian, entah itu karena pendidikan, entah itu karena pekerjaan. Kenapa kita bingung? Nah, padahal awalnya anak itu tidak ada. Nah, itu juga sama kasusnya ketika dulu kula kalian jenengan ditinggal mati mak bapak. Ketika kula kalian jenengan ditinggal mati mak bapak, kita juga baik-baik saja kok. Iya betul. Nah, iya kan? Nah, kita ketakutan kehilangan bapak, kehilangan mak, kehilangan ibu misal. Tapi begitu takdir itu datang, kita baik-baik saja kok. Nah, itu juga akan dialami ke anak. Kondisi aku ditinggal bapak ya aku ya iso mangan. Ini bukti bahwa urusan rezeki itu bukan ditentukan oleh manusia, tapi ditoto diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulo nggak ada rencang namanya Romdan yang Karangrejo, almarhum pun paringi jembar kubure. Niku anake 3, nek mboten sekawan insyaallah 3. Nah, sak derengi Pak Romdan niki tasih enten, uripe susah. Uripe susah namanya Pak Romdan ini. Yang rada spiritual, yo sakti lah, spiritualnya sakti ya, titis lek maca barang-barang gaib titis, tepak malih. Jujur. Nulung wong, bantu wong mboten purun ora disalami. Cukup kula medamel sedina niki diberes 50.000 jenengan ganti medamel kula mawon, krana dina niki kula mboten medamel nambani jenengan. Ngoten jawabnya. Nah, namanya Pak Romdan ini. Lah ketika piyambake wafat, malah saniki anake urip enak kabeh. Maksudnya enak dalam arti ditinggal mati bapak ini umai bisa direhab, bisa tuku sepeda, bisa tuku kulkas dan lain sebagainya. Justru ketika anak-anaknya ditinggal mati bapaknya. Dhisik ono ruwahe Pak Romdan, mboten saged napa-napa. Anake nggih kebingungan, lajeng blonjo mboten saged, lajeng niki mboten saged. Ditinggal bapake malah anake, Mak. Mamre coba bayangno. Mboten ketemu akal. Mboten ketemu akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketakutan-ketakutan kita itu terkadang ketakutan yang tidak beralasan. Itulah pentingnya kula jenengan niku hening ngoten meditasi. Nah, bukan untuk mencari kesaktian, mencari karomah, golek gaman, bukan. Tapi kita masuk ke dalam diri kita, lalu kita komunikasi dengan yang ada di dalam diri kita. Sakjane kowe wedi iki apa sing kowe wedeni? Awak, awak, sing kowe wedeni iki apa awak? Nah, Paqala lan ngendika sapa Abu Usman Al-Maghribi, Abu Usman Al-Maghribi Kuntu ana sapa ingsun atakidu nekodaken sapa ingsun sayan ing suci min hadisil jihati saking unek-uneke ati ing arah-arahe Allah. Falamma jitu mongko semangsane teka sapa ingsun Baghdad ing kota Baghdad zala mongko ilang dalika apa sik angqalbi saking ati ingsun. Fakatabtu mongko ngirim surat sapa ingsun ila ashabina maring sahabat-sahabat ingsun di Makkah kelawan kota Mekah. Ini stun ingsun aslamtu Islam sapa ingsun al-ana ing saiki islaman kelawan Islam jadi dan kang anyar. Jadi ketika dulu enten tiang wali namanya Abu Usman Al-Maghribi
kuntu a'taqidu syai'an min hadisil jihad. Aku pernah berkeyakinan terhadap sesuatu, aku duwe unek-unek tentang Allah terhadap sesuatu, kok Allah iki ngene, kok Allah iki ngene, dan lain sebagainya lah, di unek-unek. Nah, mungkin ketika itu piyambake masih belum dalam kesadaran. Setelah lama dia diam di Baghdad, entah niku ngaji, entah niku hening, entah niku nopo, zala dalika qalbi. Lalu unek-unek yang jero atiku mulai dilepas semua. Ketakutan itu mulai dilepas, kekhawatiran mulai dilepas, kecemasan itu mulai dilepas semuanya. Dia hidup seperti air yang mengalir. Maka fakatabtu ila ashabi Nabi Mekah, dia kirim surat ke teman-temannya. Ini aslamtul an islaman jadidane, kanca-kancaku kabeh. Aku saiki wis Islam neh, Islam anyar. Jadi kok ketika kita masih punya rasa terikat di dalam hati dengan Islam ini, maka itu belum Islam secara hakiki. Ya, karena namanya Islam itu kan selamat. Selamat itu kan wilujeng. Cara Jawa nih. Tidak ada yang mengikat di sini, tidak ada yang sesak di sini, tidak ada yang merasa berat, nggak ada. Itu namanya Islam. Tapi masih berat, ada keberatan di hati kita, itu belum Islam. Nah, sebagaimana dikatakan Abu Usman Al-Maghribi, wow. Nah, dhisik aku ini pernah punya keyakinan mesti unek-unek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah niku unek-unek nopo. Nah, ketika aku pergi ke Baghdad, maka unek-unek itu hilang. Nah, ketika dia sudah mulai bangkit kesadarannya itu, maka dia mengatakan ini aslam tu islaman jadidan. Aku sekarang sudah menjadi orang Islam yang baru. Ayo Islami dia nyari malih. Makanya Dewi Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan la ilaha illallah. Ketika kita sudah mengatakan konsensus tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka kita semua harus menerima konsekuensi daripada pengakuan itu. Napa sing diterima? Segala takdir dan ketentuan keputusan yang diberikan oleh Allah harus diterima tanpa ada beban apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasu'ila lan ditakoni sapa Utsman, Abu Utsman Al-Maghribi anil khalqi saking makhluk. Faqala mongko ngendika sapa Abu Utsman, qawalibun wa asbahun tajri alaihim ahkamul qudrah. Semua sosok, segala bentuk itu tajri lumaku alaihim ing atase qawalib wa asbah apa ahkamul qudrati, hukum-hukum keputusan, hukum-hukum kodrat al-ilahiyati kang bangsa kepengeran. Setiap sosok, setiap bentuk, setiap wujud itu berjalan hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus takdirnya iki digawe ndek-ndek. Takdirnya jam kita ya aku. Takdirnya rokok iki rek aku. Dan ketika ini sudah ditakdir menjadi milik saya, ketika jam ini ditakdir milik saya, jam niki sakniki teng Iran mriku sadurunge teng mriki pasti akan datang kepada saya. Ketika Pak Usup niki ditakdir kenal kali kula, Pak Usup ana ning ujung dunia mriku, dia akan datang atau saya yang datang ke Pak Usup. Jadi segala bentuk ini, segala sesuatu niki, entah itu bentuk, entah itu wujud, itu berjalan hukum-hukum ketetapan takdir Allah. Maka lalu apa yang kita khawatirkan? Nah, balik malih nikulah penting wong hening. Mboten cukup wong niku wiridan terus. Satu saat dia harus diam tanpa wiridan, tanpa memikirkan apapun dan tanpa berpikir apapun. Hanya cukup menerima setiap pikiran-pikiran yang datang dan menyaksikan tanpa menyimpulkan apa. Itulah kesadaran, itulah kekosongan. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Pantaslah kitab ini jadi pentolannya kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab saat dunia. Kitab-kitab tasawuf saat dunia ini pentolannya tentang mriki.
tang Risalatul Qusairiyah. Nah, bayangno coba Imam Ghazali cek muride sing aran kitab niki. Nomal Ibnu Athaillah sore mado malah. Kitab niki tahun 400, Imam Ghazali tahun 400 saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau langsung malih, jadi segala bentuk, segala wujud, segala sosok berjalan kepadanya hukum-hukum kudrah ilahiyah. Termasuk hari ini dipimpin Presiden Prabowo, itu juga bagian daripada ahkamul kudrah. Termasuk kula kalih panjenengan sakniki ngaji ahkamul kudrah. Entah besok apalagi yang terjadi ahkamul kudrah. Kita cukup menyadari hari ini tanpa memikirkan hari esok dan tanpa bayang-bayang hari kemarin. Hidup ini yang dikatakan hidup kan hari ini kan. Kemarin tidak hidup lagi, sudah nggak ada, atau besok sudah tidak dikatakan hidup. Hidup ini ya hari ini. Nah, itulah makanya wong Jawa ngarani lek urip iku mampir ngombe. Ya iki hidup ini saat ini, detik ini kita hidup. Detik kedua, detik ketiga kita akan mati atau tidak nggak tahu. Makanya wong Jawa sangat cerdasnya bahasa kuno, urip iku koyok mampir ngombe kopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab ngombe kopi niku nonton toh. Beda ngombe wedang digelogo. Tapi ngombe kopi lebih cepat daripada ngombe wedang. Jadi kita itu tertipu oleh bayang-bayang masa lalu dan dikhawatirkan oleh bayang-bayang masa depan. Duh, pekenan kok ngene, anak mungkin cilik-cilik piye aku nyokolahno anak iki. Terus apa gak urip iki Gusti dilanjut napa mboten urip niki. Yo karep mulih jadi pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala lan dawuh sapa Al-Wasiti Imam Wasiti. Lama qomat ning dalam semangsane jumeneng apa al-arwahu pira-pira arwah ruh wal ajsadu lan pira-pira jasad billahi kelawan Allah. Wa duharata lan mertelakake karone arwah wal ajsad bihi kelawan Allah. La bidawatiha ura kelawan date arwah wal ajsad kadzalika mengkono lama qomatil arwah wal ajsad ila akhir qomat jumeneng opal khotoratu piro-piro kerentek wal harokatu lan piro-piro obah billahi kelawan Allah la bidawatiha uro kelawan dat-date napa zawat peralatan-peralatane arwah wal ajsad. Eksistensi daripada ruh dan jasad itu billah murni karena Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk wong niki ngadeg, wong niku meneng, obah semuanya itu billah sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten lho. Kalau wang sulimale wow kula mahami niki saestu wow mahami niki mboten ketemu niki maksudnya nopo. Ketemu tang mriki niki wow. Nah, jadi ketika eksistensi ruh dan jasad ini sebab Allah. Nah, bukan karena dawat nopo. Dawat niku nek cara bahasane niku faktor-faktor penunjangnya bukan karena makannya, bukan karena Allah mampu membuat kita tetap bertahan hidup meskipun dengan tanpa makan dan minum. Makanya disebutkan la bidawatiha, itu karena faktor-faktor lain yang menunjang keberadaan ruh dan jasad itu. Artinya bahwa menurut keterangan Al-Wasiti ini bahwa keberadaan ruh di dalam jasad ini tidak tanpa kita kelola. Kita kelola berapa tahun jasad ini di sini tidak bisa. Nah, begitu juga sebagaimana kerentek obah itu juga sebab Allah. Nah, maka ketika kerentek saya, makanya Nabi selalu mengajarkan kerentek saya, niat saya, endang no. Karena itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditunda was bahaya bisa. Annal harokata krono nalikane sak temene piro-piro obah wal khotoroti lan piro-piro krentek iku furuun dadi cabang-cabang lil ajsadi wal arwahi kedua piro-piro jasad dan piro-piro roh. Inna arzaqal ibadi stuhune piro-piro rezekine kawula. Iki mbahas bab rezeki saniki. Al arzaq bab mertelakake rezeki. Lah iki rezeki ku apa? Kopi ini masuk, Pak. Kopi ini masuk. Bun. Apa ini? Kopi ini, Bun. Non? Al arzaku piro-piro rizki. Inna arzaqal ibadi stuhune piro-piro rizkine kaulo iku makhlukotun den dadekake lillahi kedue Allah Ta'ala. Jadi pemahaman bahwa sesungguhnya rizki itu pun rizki untuk kaulane Allah niku makhlukotun lillah, ya diciptakan oleh Allah. Wa kama annahu kaya stuhune wa kamalan kaya barang inna ustuhune Allah stuhune kelakuan iku la khaliqa ura ana dat kang nyiptakake iku maujud lil jawahiri kedue benda-benda illallah angin Gusti Allah fakadzalika mengkono-mengkono la khaliqa lil jauhar la khaliqa ura ana kang dadekake iku maujud lil a'radi maring sifat-sifat barang-barang kang anyar atau sifat yang menempel pada benda itu illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rizki itu adalah sifat yang menempel kepada semua makhluk. Koyok sifati kopi Bun, iki rodo mambu ilmu mantik. Kopi itu mesti sifatnya ireng. Artinya irengnya kopi ini adalah sifat yang menempel pada kopi. Sebagaimana putihnya susu adalah sifat yang menempel kepada susu. Artinya selama dikatakan susu mesti warnanya putih. Selama dikatakan kopi mesti warnanya hitam. Kok warnanya bisa berubah berarti ada campuran lain. Nah, intinya ketika kopi itu asli kopi ya mesti hitam. Hitamnya itu adalah zat atau sifat yang menempel pada kopi. Bisa nggak dipisah antara hitam dengan kopinya? Nggak bisa. Cukup sih hitam-hitam ini terus jadi warna bening nggak bisa. Artinya hitamnya ini terus menempel. Begitu juga dengan rizki. Rizki itu sifat yang menempel pada diri makhluk niki. Makanya diterangkan tentang mriki Masya Allah. Ya Allah. Nah, makanya diterangkan tentang mriki la khaliqa lil jauhar illallah fakadzalika la khaliqa lil a'rad illallah. Sebagaimana benda itu tidak diciptakan kecuali Allah yang menciptakan, begitu juga dengan sifat yang menempel dalam benda itu. Ya mesti Allah. Sehingga ya mesti pengeran. Nah, maka ketika makhluk ini diciptakan oleh Allah, kita itu diciptakan oleh Allah, maka rizki itu juga sebagai sifat yang menempel kepada makhluk. Artose selama menungso tasih urip, maka rizki tetap menempel dengan awake. Tidak bisa. Berarti menurut pemahaman ini, nuwun sewu, rizki bisa deres, bisa gangsar itu tidak karena adanya amalan macam-macam. Sebenarnya, fungsinya sampean maca waqiah, sampean wirid sholawat itu hanya menarik
bukan mendatang. Ingat loh, mendatangkan dengan menarik beda. Nah, jadi fungsinya wirid-wirid macam-macam sembahyang duha lain sebagainya itu hanya menarik toh. Tergantung adoe. Semakin jauh ya semakin roto suwi narike, semakin besar yang ditarik juga semakin berat tarikan dan dorongannya dalam ilmu gravitikasi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi identitas rezeki itu sendiri memang sifatnya dat nih, sifatnya wujudnya mau makhluk nih. Sing kau terangkan mau sebagaimana hitam ini menjadi sifatnya kopi. Selama dikatakan kopi, ketika kita mengatakan kopi, otomatis sudah mindset kita ini mesti hitam. Loh kok putih gile? Duduk kopi berarti. Ketika seseorang mengatakan susu, maka mindsetnya pasti warnanya putih. Kok ternyata metune ireng? Ya bukan susu. Nah, ketika menungso, mesti di dalamnya ada rizki, mati, susah, bahagia, canda, tawa, tangis, dan lain sebagainya. Canda, tawa, susah, duka, dan bahagia, seneng, dan lain sebagainya. Itu sifat yang melekat. Wong gak iso seneng tok mboten saged. Wong mboten saged susah tok. Wong nangis tok mboten saged. Wong gemuyut tok yang mboten saged. Ini yang disebut hukum dualitas dan hukum polaritas. Ya Allah, Muhammad. Ya Allah. Nah, ini malah penting. Ini saged ditulis nih. Damel napa namine status qala Abu Sa'id Al-Kharraz man sabane wong donna kang nyono sapa man anna hustuhune man ida badla tatkalane nyerahaken sapa man ida badala tatkalane nyerahaken sapa man al-juhda ing kekuatan yasilu mongko tumeka sapa man ila matlubihi maring perkara kang tin golek iman bahwa mongko tawi man iku muta'annin wong kang ngrekosokake awak waman sabani wong donna kang nyono sapa man anaustuhuni man bikoiril juhdi kelawan tanpa susah payah kelawan tanpa kekuatan yasilu iku tumeka sapa man bahwa mongko tawi man iku mutamannin wong kang ngarep-ngarep barang yang tidak mungkin terjadi. Barang siapa yang punya persepsi bahwa sesuatu itu bisa tercapai dengan adanya kekuatan, maka dia adalah orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Artose kita bisa kaya, kita berpendapat, berpersepsi bahwa kaya kita ini adalah hasil jerih payah kita dan lain sebagainya. Aku iso ngene mergo iki, aku iso ngene mergo iki. Sama seperti perkataan apa? Korun. Nah, ala ilmin indi. Jadi kekayaan saya ini karena ilmu yang ada yang saya miliki. Nah, maka orang tersebut adalah orang yang menyusah payahkan dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa kekuatan ada batasnya, dia tidak sadar bahwa pikiran ada kapasitasnya. Nek gak mampu dipikir ya aja dipikir, jadi Gus Dur kan ngoten. Lah iso dipikir, pikiran. Nek gak iso ya aja dipikir, bareng gak iso dipikir, dipikir. Itu sebenarnya kata-kata tasawuf nih, Pak. Kata tasawuf tinggi nih. Masih bisa dipikir? Oh, nggak bisa, Gus. Jangan dipikir. Karena tidak bisa dipikir. Bisa dipikir, masalah saya berat, Gus. Bisa dipikirkan. Bisa dipikirkan. Ya, sekali ya barang dipikirkan kok ditakut-takut. Barang sesuatu yang iso dipikir no kok ditakutno. Sesuatu yang bisa dipikir ya ditakutno bisa, kan salah. Nah, ini sama seperti itu. Barang siapa yang beranggapan bahwa dengan kekuatannya, dengan jerih payahnya itu menghasilkan sesuatu yang ia cari, maka dia adalah orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berpersepsi, berprasangka bahwa dengan tanpa susah payah sesuatu akan bisa tercapai, dia adalah orang yang mengharapkan sesuatu tanpa bisa terjadi. Tamanni. Nah,
mengandai-andai. Seandainya aku iso ngene, seandainya Luna Maya iku bojoku misal, seandainya Rondo iku, seandainya dan lain sebagainya. Misal, nah itu taman. Nah, seandainya saya bisa seperti taman. Nah, orang yang beranggapan dengan tanpa bersusah payah dia bisa tercapai apa yang ia inginkan, itu taman. Orang yang mengharapkan sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi, sebagaimana orang yang sudah tua renta lalu dia ingin muda kembali. Gak mungkin. Nah, tapi mengandalkan kekuatan juga gak bisa. Insya Allah nih loh. Jadi mengandalkan kekuatan untuk mencapai sesuatu tidak diperbolehkan. Tapi kita pun dengan cara berlihai-lihai mengharapkan sesuatu itu bisa datang, ya tidak bisa. Artinya bagaimana? Ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Berusaha sekuat tenaga kita yang kita punya. Lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja adalah kewajiban, tapi rizki takaran. Kewajiban sebagai suami, sebagai seorang manusia ikhtiar bekerja. Isuk budalo, bukaan tokone, bukaan sawai, ngajar yo ngajaro. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Tapi rizki itu takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takaranmu sakmene dina iki nak, kowe sakmene nak, nah, seperti itulah. Nah, ketika berharap sesuatu dengan kekuatan saja tidak bisa, apalagi berharap sesuatu dengan tanpa susah payah. Nah, nggak bisa. Wong arpe pengen bangun omah misal, ya harus susah payah, nabung dan lain sebagainya. Wong pengen duwe motor misal, ya nabung dan lain sebagainya. Dan orang ingin punya derajat tinggi di sisi Allah dengan tanpa riyadhah, dengan tanpa tirakat, bigoiril juhdi mutamannin. Wong niku wong sing ngarep-ngarep sesuatu yang tidak bisa tercapai. Kemuliaan bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Sampean yang tidak keturunan siapa-siapa, keturunan yang minak jinggo kabeh. Nah, tapi ketika sampean punya usaha, ijtihad, bersungguh-sungguh dengan usaha itu, ya pasti akan tercapai. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa seperti itu. Kita harus membekali diri kita. Yang bisa merubah diri kita, ya diri kita sendiri. Yang mampu mengobati diri kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang mampu mengangkat derajat kita, ya usaha kita. Lalu Allah akan menilai al-ajru biqadri ta'ab. Upah itu disesuaikan dengan pekerjaannya, kadar kesusahannya. Semakin wong niku pegawaiane abot, maka upahnya semakin besar. Semakin ringan pekerjaan dan tanggung jawabnya, semakin kecil upah yang ia dapatkan. Kenapa sholat subuh pahalanya gede? Mergo abot. Kenapa sholat tahajud pahalanya besar? Karena abot. Nah, abot ini yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa muga haji umroh niku pahalanya luar biasa? Ya mergo abot. Nah, butuh fisik, butuh finansial dan lain sebagainya. Nah, itu keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Wasiti sekedhik malih. Al-maqamatu utawi pira-pira makomat niku napa ya? Sesuatu tingkatan atau kedudukan lah makomat niku. Al-matlubah dalam kurung, al-matlubah yang kita cari, sing digoleki, panggonan atau kedudukan yang kita cari, iku aksamun dumduman, usimat kang den bagiake apa aksam, wana utu lan
sifat ujriyat kang den lakokake apa naud kaifa hale kaya apa nustus tajlibu den tarik apa maqamat biharokatin lawan pira-pira gerak utawa obah utawa usaha autunalu utawa din perkoleh apa maqamat bisa ayatin kelawan ngamal-ngamal sae. Jadi makomat itu, kedudukan itu adalah bagian-bagian yang sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kedudukannya terus ono bagiannya dewe-dewe. Nah, wa na'utu ujriyat. Nah, dan sifat-sifat itu juga dilakukan oleh Allah, dilakokake oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menarik makomat itu? Dengan cara usaha dan lain sebagainya. Artinya bahwa kesempatan orang itu menjadi besar, menjadi luhur derajatnya, itu sebenarnya sama. Allah niku adil. Kesempatan orang itu untuk mengejar makomat atau matlubat, nah, itu sama. Jadi semua orang itu punya hak untuk menjadi kaya. Semua orang, makanya kaya dan miskin itu sebenarnya pilihan. Nah, orang itu punya derajat tinggi, punya derajat rendah, itu pilihan. Nah, maka ini disebutkan tentang meriki aqsamun kusimat wa na'utu ujriyat kaifa tustajlibu biharokatin autunalu bisa ayatin. Nah, punya cita-cita pengen sugih, tarikan nih kayaan nih. Nah, ini yang disebut hukum tarik menarik, bahwa apa yang kita bayangkan akan menarik yang ada di luar, lalu masuk kepada vibrasi frekuensi. Maka getarkan sesuatu yang baik-baik terus agar frekuensinya akan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Autunalu bisa ayatin, atau bisa tercapai dengan amal-amal kebaikan. Kecenderungan semua orang menjadi walinya Allah sama. Tidak ada yang mengatakan iki kudu keturunan Nabi bisa jadi wali misal. Ini kudu keturunan wali jadi wali misal. Enggak. Semua orang punya kesempatan yang sama menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal cara kita menarik dan memperoleh itu. Amin. Rezeki ini wis ono iki rezekimu kok. Tinggal menarik. Oh no. Pentingnya wong ngaji tauhid. Niku wis wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah lan manfaat. Al-Fatihah. Ya Allah.